Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yulis Ardiansah dari kelas TMPP kelas 1A dengan NIM 25410208022. Saya di sini akan menyampaikan tentang 5 pola kalimat dalam bahasa Inggris. Baik. Pola pertama ialah pola adjektif plus noun. Perlu diketahui, adjektif sendiri ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan tentang kata benda atau kata ganti orang untuk menunjukkan sifat, ukuran, bentuk, jumlah, atau pendapat tentang sesuatu benda atau orang. Dan noun sendiri ialah kata yang digunakan untuk menamai seseorang, tempat, benda, hewan, ataupun ide gagasan. Di dalam pola ini, ya, sudah tertera dalam soalnya. The teacher give us a very titik-titik to complete before the weekend. Kita bisa mengartikannya satu-satu dengan kita bisa mengetahui pola dari maknanya dengan memaknai itu satu-satu, atau kita menandai apa yang harus kita cari di untuk melengkapi pertanyaan tersebut. Seperti soal ini yang tertera, the teacher gave us a very complete before the weekend. Nah, kita bisa tandai di sini bahwa the teacher sendiri ialah guru, dan to complete before the weekend bisa bermakna harus selesai sebelum hari libur atau hari hari akhir pekan. Dari pilihan jawaban 4 tersebut, tidak ada yang berkaitan dengan apa yang di apa yang di apa yang di, dihubungkan dengan guru, dengan the teacher itu sendiri, dan complete before the weekend. Yakni jawabannya ialah B, yang bermakna tugas yang sulit. Apabila dilihat dari pilihan tersebut, beautiful flower itu dengan makna ialah bunga yang indah, blue sky, langit biru, dan large animal yakni ialah hewan yang besar. Baik, itu saja. Lanjut ke pola selanjutnya ialah pola verb dan adverb. Verb sendiri ialah kata yang menunjukkan tindakan, action atau keadaan atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Dan adverb sendiri ialah kata yang digunakan untuk membantu kata kerja utama dalam membentuk kalimat tanya, baik itu negatif atau bentuk waktu. Seperti soal berikut. She sings during the competition, yang bermakna dia bernyanyi during the competition, yang bermakna sebelum. Dan bisa kita lihat bahwa yakni
Kata kerja verb harus di kata sing verb itu harus diikuti oleh adverb yang menjelaskan cara bernyanyi. Itu seperti dengan ini beautiful bermakna indah, beautifully dengan sangat indah, beauty cantik, more beauty lebih cantik. Dari jawaban keempat tersebut yang berkaitan dengan uh, kata keterangan atau yang untuk membantu kata kerja, yakni adalah beautifully, yakni yang bermakna dengan indah. Pola ketiga yakni ialah modal verb. Modal verb adalah menunjukkan kemungkinan, izin, kemauan, atau keharusan, seperti kewajiban. Eh, dari jawaban 4 tersebut yang menunjukkan bahwa kita harus, yakni ialah B, must, yang berarti adalah keharusan, harus. Karena dari kalimat tersebut kita bisa simpulkan bahwa finish your homework before playing games. Artinya selesaikan pekerjaan rumahmu sebelum bermain game. Yang keempat yakni ialah pola posesif, yakni pola posesif dalam bentuk tata bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara seseorang atau benda dengan sesuatu yang dimilikinya. Dengan soal yang tersebut yang tertera, that is titik-titik car over there. Bentuk possessive noun ditandai dengan petik S setelah noun, seperti John's car, nama pemilik mobil. Baik. Dan yang terakhir ialah kata pola to be. Pola to be sendiri ialah kata kerja bangku yang digunakan untuk menyatakan keadaan, identitas, sifat, atau keberadaan seseorang. Seperti to be bisa diartikan adalah, atau ialah, atau berada. Seperti di soal yang tertera ini, I decided titik-titik to the new restaurant yesterday. Bisa disimpulkan, bisa digarisbawahi, yakni decided itu I decided. Aku memutuskan apabila digabung dengan beberapa pilihan yang ada, mungkin I decided go kurang pantas, kurang enak untuk diucapkan. Mungkin lebih simpel, tapi untuk pengertian yang tidak bisa maknai bisa salah. Atau going, I decided going to restoran, kurang. Dan selanjutnya yakni to go, I decided to go, untuk pergi, gone. Kalau gone itu kata verb 2, jadi kurang tepat. Setelah kata itu decided, yakni yang digunakan ialah go, yang berarti memutuskan untuk pergi. Sekian, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang lengkap. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.